Aristoteles lahir 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani. Meninggal 322 sebelum Masehi pada umur 62 tahun di Euboea. Aristoteles adalah murid Plato yang melanjutkan tradisi gurunya sebagai ahli filsafat yang juga memberikan pelajaran-pelajaran dengan membuka sekolah. Pada umur 18 tahun, Aristoteles pergi ke Athena dan belajar pada Plato selama 20 tahun lamanya. Hanya setelah Plato meninggal, ia baru meninggalkan Athena dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Tulisan Aristoteles meliputi bidang-bidang yang amat luas, diantaranya teologi, metafisika, etika, ekonomi, politik, dan fisika. Pemikiran Aristoteles mengenai politik dapat dilihat dari kitab Politika atau Politik. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kabur dari Athena untuk menghindari nasibnya sebagaimana dulu dialami Horaces. Aristoteles jatuh sakit dan meninggal dunia pada 322 sebelum Masehi. Ia berumur 62 tahun. Aristoteles adalah salah satu tokoh filsafat yang terkenal pada zaman Yunani kuno bahkan hingga masa ini. Teori-teori yang dikemukakan diterapkan oleh generasi penerusnya hingga saat ini dalam ilmu pengetahuan. Salah satu teori yang terkenal yang dicetuskan oleh teori silogisme, yaitu teori penarikan kesimpulan dari dua kebenaran yang ada serta pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filsuf yang ternama pada masa itu, Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenai filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Berikut adalah teori-teori yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai filsafat. Logika yaitu tentang bentuk susunan pikiran. Filosofia teoretika, filosofia praktika tentang hidup, kesusilaan, berbuat, filosofia poetika, aktiva, pencipta. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis dua pernyataan yang benar dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah silogisme dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Contoh silogisme, semua binatang mamalia pasti menyusui, premis mayor. Kucing adalah binatang mamalia, premis minor. Kucing pasti menyusui, kesimpulan. Silogisme seiring kita temui dalam pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Aristoteles hingga saat ini masih diaplikasikan oleh umat manusia. Helemorfisisme berdasarkan kata Yunani hele dan morphe. Teori ini menyatakan bahwa bila manusia mati dapat disimpulkan maka jiwanya pun mati. Aristoteles pula yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Pernyataan ini terus diterapkan oleh manusia hingga saat ini. Teori-teori membuat manusia menyadari bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan suatu kewajiban mengingat mereka akan saling membutuhkan. Aristoteles mencetuskan kalimat-kalimat yang menakjubkan, diantaranya kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Dan kalimat barang siapa yang sudah merenungi dalam seni memerintah manusia pasti yakin bahwa nasib sesuatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya. Hal ini tentu saja menjadi luar biasa karena waktu itu pada abad Aristoteles hidup belum terdapat sekolah seperti pada saat sekarang ini. Begitu hebatnya pemikiran Aristoteles sehingga apa yang belum ada pada masanya ternyata dapat ia cetuskan hingga dapat dibuktikan pada masa sekarang. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin Lyceum.
yang mencakup 6 karya tulisannya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasi spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada, eksis. Selanjutnya ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna, murni atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakan sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pembelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir inductive thinking. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya yang dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkup bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika, politik, bahkan teori, retorika, dan puisi. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides 1135 sampai 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd 1126 sampai 1198. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of the world now, bagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Menurut Aristoteles, realita yang objektif tidak tertangkap dengan pengertian, tetapi bertepatan dengan dasar-dasar metafisika dan logika yang tinggi. Dasar tersebut bisa dibagi menjadi 3, yaitu pertama, semua yang benar harus sesuai dengan adanya sendiri. Tidak mungkin ada kebenaran kalau di dalamnya ada pertentangan. Hal ini terkenal dengan hukum istintika. Dari kedua pernyataan tentang sesuatu, jika sesuatu membenarkan dan yang lain menyalahkan, salah satu yang benar. Hukum ini disebut juga penyangkalan, kontradikta. Kemudian yang ketiga, antara dua pernyataan yang bertentangan, mengiyakan dan meniadakan. Tidak mungkin ada pernyataan yang ketiga. Dasar ini disebut hukum penyikiran yang ketiga. Pada hal ini, Aristoteles berpendapat bahwa ketiga hukum itu tidak saja berlaku bagi jalan pikiran, tetapi juga seluruh alam takluk kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa membandingkan dan menarik kesimpulan harus mengutamakan yang umum. Terima kasih. Sama dengan Sekian dari Sokrates dan saya. Plato, Wassalamualaikum ia dianggap warahmatullahi menjadi wabarakatuh. seorang di antara